wa ala alihi sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu Bapak, Pak Sep yang kami hormati, sebelumnya mohon maaf karena sekarang itu sudah mulai musim haji, jadi informasi terkait dengan Kamhai tadi sempat luput karena dari pagi sampai siang banyak jemaah yang mulai meregistrasi ke Kemenag, jadi tadi belum sempat tershare di grup. Tadi kebetulan pas saya telepon ya akhirnya saya coba mengingatkan kembali bagi jemaah yang memang sudah rutin ikut Kamhai ini. Baik Bapak, barangkali untuk kajian tema pada Kamhai malam hari ini sudah kami share, yaitu terkait dengan saum 5 dimensi yang akan disampaikan oleh Mbak Dr. Ki Haji Asbian Masuk MAG. Barangkali mungkin pasnya waktunya agak sedikit mundur ya, karena mulainya dari jam 20.30. Nanti kaitan dengan dalam beberapa waktu ini kita akan menghadapi insya Allah saum di 14.446 Hijriah. Baik, barangkali untuk mempersingkat waktu kepada Pak Sep yang persilahkan teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Pada sore ini malam ini kita bahas tentang saum 5 dimensi. Oke, nanti silakan banyak nanya daripada peserta. Oke, slide pertama. Apa perbedaan? Ya. Apa perbedaan antara saum dengan siam? Saum dengan siam, bedanya apa? Ya. Dalam Al-Quran, lafaz saum disebutkan 1 kali, yakni pada surat Maryam ayat 26. Sedangkan lafaz siam disebutkan 8 kali, yakni pada Al-Baqarah 183, 187, dan 186, surat An-Nisa, ya, An-Nisa ayat ke-92, Al-Maidah ayat 9, dan 95, Al-Mujadilah ayat 4. Gitu ya. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa siam itu adalah tidak makan, tidak minum, tidak senggama dari mulai ya terbit fajar, subuh, sampai malam, maghrib. Adapun pada malam hari sampai subuh dihalalkan makan lagi, minum lagi, atau bersenggama. Ya. Secara bahasa, di dalam kamus Al-Ain karya Khalid bin Ahmad Al-Fawdi, ya, saum maupun siam berasal dari akar kata yang sama, yakni soma yasumu siaman atau sauman. Ulangi, soma yasumu siaman atau sauman, yang berarti imsak, menahan, atau somtu, diem, tidak bicara, gitu, tidak bergerak, atau wukuf, berhenti. Jadi saum maupun siam secara literal banyak arti makna lain, antara lain meninggalkan makan minum, meninggalkan bicara. Kalau nggak makan minum, puasa. Dia nggak bicara seharian, dia puasa bicara. Dia tidak tidur, dia puasa tidur. Dia hanya makan pucuk, gitu ya, pucuk-pucukan, daun-daunan, juga sama juga puasa-puasa juga. Nah, sekarang apa menurut Al-Quran? Ini lihat. Ini.
Ini firman Allah untuk siapa? Untuk menceritakan soal apa? Soal Maryam. Maryam kan gini, Maryam itu dia bisa hamil tanpa suami. Kemudian dia melahirkan di sebuah perkampungan namanya Kampung Nasaret di kota Bethlehem, ya, Kampung Nasaret. Nah, dia nggak pakai bidan, tidak pakai paraji, tidak pakai ahli melahirkan, dia melahirkan sendiri. Akhirnya keluarlah bayi laki-laki yang diberi nama Isa Al-Masih. Gitu. Nah, bingung nih Maryam ini. Ya Allah, aku bagaimana kalau pulang nanti? Pasti orang akan nanya, ini anak siapa? Ini anak siapa? Aku kan capek menjawabnya. Dan aku gimana ya Allah? Nah, kata Allah, "Hei Maryam, fakuli, makanlah korma yang kau goyangkan. Washrobi, minumlah kamu. Wakori ainan, dan ya bersenang-senanglah kamu dengan matamu melihat apa gitu ya, pemandangan hijau-hijau gitu ya. Fa imma taroyina minal basyari, apabila engkau melihat ya bertemu dengan seorang laki-laki ya, fakuli, maka katakan oleh Muhai Maryam, ini sungguhnya aku bernadar lirohmani kepada Allah, sauman. Nah ini kata sauman, kami saum, falan ukalimal yauma insia, maka aku tidak akan ngomong hari ini dengan siapapun pria yang aku temui. Itu. Bahkan orang yang aku temui. Jadi Maryam puasa. Puasanya apa? Puasa bicara. Nah, puasa bicara bungkul mah disebut dengan sauman. Jika orang tidak bicara, sauman. Tidak merokok, sauman. Tidak bersenggama, sauman. Itu. Nah, lain dengan ini nih, kata-kata siang yang sering kita baca nih, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, telah dituliskan. Asal katanya kataba, present tense. Kemudian kutiba itu ini, kutiba itu dituliskan, pasif atau pas partisipal atau fi'il madhi majhul. Kutiba telah diwajibkan alaikum, kepada kalian semua, asyamu siam. Di sini kalimatnya bukan saum tapi siam, sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang takwa. Jadi kalau surat Maryam sauman, yaitu saum satu sektor. Kalau ini bukan, asyamu, saumnya saum holistik, berbagai hal dia saum. Tidak makan, tidak minum, tidak senggama, tidak marah-marah, tidak ngomongin orang, tidak gunjing, tidak juga fitnah, tidak juga gibah, pokoknya dia menjauhi maksiat. Itu namanya siam, bukan saum, siam. Jadi kalau sudah berhasil dia menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama, tidak marah, tidak ngomongin orang, pokoknya baik-baiklah. Nah ini disebut dengan siam. Sebagaimana tadi diwajibkan orang sebelum kamu. Jadi umat Nabi yang lain juga udah puasa, udah siam. Oke, teruskan. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 level saum. 3 tingkatan saum. Yaitu saum umum, saum khusus, dan saum khususil khusus. Satu saum umum ialah saum orang-orang yang
tidak makan, tidak minum, tapi dia tetap aja marah-marah, tetap aja dia menggunjing. Nah, itu saum umum lah, saum pasaran, teman ya. Yang kedua, saum khusus, ialah saumnya betul-betul saum, tidak makan, tidak minum, tidak senggama, tidak bukan tidak tidur sih, tidak menggibah, tidak mengumpat orang, pokoknya begituan, nggak ada, stop. Nah, itu namanya saum khusus. Mudah-mudahan saum kita saum khusus. Berikutnya, saum khusus. Khusus yang amat khusus. Ialah saumnya para nabi, para sahabat, para solihin. Beda itu. Kalau kita, saya, para jamaah, baru saum yang khusus. Yang oleh Nabi diperintahkan supaya tidak gibah ketika puasa dan lain-lain. Nah ini nih, saum 5 dimensi itu ini. Halo? Ada yang bicara? Satu, saum badaniyah. Ini fisiknya salah maksudnya. Saum badaniyah. Atau jasadiyah. Atau physically. Saum badaniyah itu saum badan. Ya, saum badan aja. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak senggama. Pokoknya dia tidak masukkan sesuatu ke dalam perutnya. Itu saum badan. Gimana ini saum badan? Banyak orang begini, banyak. Saum badan dia tidak makan, tidak minum, tapi dia ngomong ya marah-marah, gibah, fitnah, dikerjakan ketika puasa. Nah, maka dengan hadis ini, ruba so'imin laisa lahu min syamihi illa alju wal atos. Tidak sedikit orang-orang yang puasa, tapi puasanya hanya mendapatkan pahala berupa lapar dan dahaga. Karena dia marah-marah. Ada sebuah kasus, ibu-ibu nih lagi puasa, dia marah-marah terus ke orang-orang tuh. Nabi lewat, bawa makanan. Langsung nyamperin orang tadi, si ibu-ibu tadi. Ibu, ini silakan dimakan kuenya. Tentu si ibu marah. Ya Rasulullah, aku lagi saum. Kok ngasih kue sih? Kata Rasulullah, kok kamu saum, tapi kok marah-marah gitu. Itu nggak boleh. Ya, saum badannya, saum anak kecil namanya. Tapi ada manfaatnya saum badannya itu. Untuk orang-orang yang diabetes, yang gula, dengan saum menurunkan gula darah. Dia saum tapi dia gibah, dia fitnah, nggak ada pengaruh dia, nggak ada pengaruhnya. Karena emang saumnya saum badaniyah untuk kesehatan saja. Kalau kita mau puasa Ramadan, bukan itu. Naik yang kedua dong, saum amaliyah. Apa amaliyah? Saum perilaku. Oh, dari mulai subuh dia sahur ya, puasa, duhur dia berjamaah sholat, maghrib dia buka. Oh, sebelumnya siapkan menjadi panitia apa takjilan. Wah, pokoknya dikerjakan. Nah, itu namanya saum amaliyah. Banyak amal-amalnya. Di samping saum, memasukkan perut, baca Quran, sering sekali dia. Nah, disebut dengan saum amaliyah. Itu behavior. Yang ketiga, saum akliyah, akal. Ialah saum, saum amaliyah, ialah saum yang banyak amalnya. Tetapi ini pun terancam hadis Nabi. Apa kata Nabi? Nah ini. Ya,
Ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila as-sahru. Ulangi ya, kata Nabi, ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila as-sahru. Sungguh banyak, tidak sedikit orang-orang yang puasa, tapi sayang puasanya hanya mendapatkan pahala ngantuk semata-mata. Dia tarawih, tapi dia, begitulah tarawihnya, jelek. Nah, itu saum behavior, saum amalia. Yang ketiga, saum akliyah, consciousness. Ditanya nih, Pak Suryadi, Bapak saum saya Pak Asep. Apa itu saum Pak? Saum itu ialah saya mengendalikan emosi saya. Jangan sampai saya marah-marah. Jangan sampai dia berpikiran jelek. Pokoknya saya adalah saum untuk mengendalikan diri. Itu kesadaran namanya. Jadi kalau kita sudah sampai ke level 3, udah bagus. Kenapa latihan saum? Saya ingin latihan mengendalikan diri. Oh, udah bagus. Nah, yang keempat, saum kolbiyah. Saum kolbu. Kan selama saum banyak godaan. Ada yang ngajak ngumpat, gibah, fitnah, bahkan ada yang kurang ajar ke orang lain. Nah, maka kita pakai had. Ketika dihina orang, dia diam saja. Nggak melawan, nggak apa-apa. Itu. Yang kelima, saum ruhiyah. Ialah orang-orang yang jiwanya sudah jiwa saum. Tamat Ramadan, ingin teruskan lagi. Sambung dengan saum nyawalan 6 hari. Beres nyawalan, ingin lagi saum Senin Kemis. Ingin lagi saum tanggal 15, 16 Zulhijjah. Ya. Ulangi lagi. Saum ruhiyah ialah saum jiwa. Udah beres saum Ramadan, dia lapar. Masih lapar, ingin saum Senin Kemis, ingin saum nyawalan, Senin Kemis, dan lain-lain. Nah, itu bagus. Oke. Ini nih. Ini adalah manfaat saum badaniyah. Nih. Kalau Bapak saum badaniyah, itu menahan lapar saja, tidak menahan marah, manfaatnya ada? Ada. Satu disebut dengan autopagi. Apa itu autopagi? Autopagi ialah proses tubuh yang alami, di mana ketika sel-sel lapar, karena kita puasa, sel-sel ikut lapar, maka sel akan memakan sel-sel yang sudah mati. Habis tuh sel yang sudah mati, dimakan sel-sel yang masih hidup. Namanya autopagi. Sehingga wajahnya kinclong, ya, ceria. Kenapa? Dia benar saumnya. Yang kedua, menurunkan kadar gula darah. Nah, itu. Orang yang berpuasa, coba lihat gula darahnya. Di bawah 100 itu. Kalau sering-sering tiap hari, ya tahu Nabi Dawud, saumnya luar biasa. Kemudian mengurangi peradangan. Orang-orang yang radang, misalnya pankreas, dia diabetes, jantung, ya. Maka orang-orang itu bisa disembuhkan. Lewat apa? Dengan saum. Saya juga sama. Buang insulin. Sudah dibuang insulin. Juga apa? Pel-pel metformin. Enggak lagi. Ya, insulin. Enggak. Enggak. Sekarang apa yang saya pakai? Yang saya pakai, ya biasa. Itu makannya tidak makan karbo. Yang dimakan ikan, daging, telur, ayam. Sayur-sayuran hanya satu aja. Apa namanya? Itu tidak makan karbo, tidak makan sayuran. Yang dimakan hanya jamur, dan kalau buah hanya buah alpukat. Keempat, membantu menurunkan tensi darah. Kenapa? Sebab jantung kita kalau nggak makan, ya kosong salurannya.
darah ya lancar. Ya. Yang kelima, meningkatkan hormon pertumbuhan. Ya, jangan disangka orang yang puasa nggak cepat gede. Itu bagus tubuhnya, besarnya bagus. Ya, kemudian pencegahan. Dengan saum, lapar, maka akan merangsang pertumbuhan sel-sel baru. Stem cell. Akan dengan lapar, maka gula akan terkendali. Itu. Ini saum itu banyak menuai manfaat. Ada keberkahan. Beda. Ada keberkahan. Di orang yang sedang saum itu berkah. Coba lihat hidupnya. Ya, walaupun makan banyak, walaupun makan dan belanja banyak, tapi cukup-cukup aja belum puasa itu. Gitu ya. Ada keberkahan lah. Apalagi kalau sering makan takjil, ngirim takjil atau makan takjil. Ada kegembiraan. Lisoimi farhatani. Bagi orang yang puasa, ada kedua kebahagiaan. Satu bahagia ketika iftar, buka, dan kedua bahagia ketika nanti di akhirat. Jadi kalau apa ingin bahagia, ingin gembira, puasa dong. Itu akan menopang puasa itu. Berikutnya, apalagi ada keharuman. Ya, ada keharuman. Saya orang puasa, mulutnya kan bau biasanya. Kenapa bau? Sebab kotoran kita tidak kena air. Jadi kita bau aja mulut kita. Tapi kata Allah, bau mulutnya orang-orang puasa itu lebih hebat daripada bau mulutnya orang-orang kafir yang mereka itu, ulangi, keharuman itu misalnya mulut nih, itu mulut orang puasa kan bau, itu lebih hebat, lebih harum daripada apa itu minyak, semacam minyak parfum lah gitulah. Kemudian kesehatan, tadi udah ya, orang yang puasa sehat, 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 sehat. Apalagi nih, orang yang diabetes, orang yang kanker, Alzheimer, kanker darah, itu mandi dulu jam 3 malam nih. Jam 3 malam biasakan mandi. Mandi, 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 mandi. Udah mandi, minum air hangat gitu, tahajud, tiap hari. Luar biasa itu sehatnya. Kemudian keterbukaan pintu sorga, itu benar. Jadi kalau kita mati, pintu sorga akan menawarkan, ayo pulang lewat sini, kamu orang baik, gitulah. Jadi kita akan dihiraukan. Kalau kita nggak puasa, siapa yang menghiraukan kita? Itu ya. Saya ngantuk, sayanya nih, saya ngantuk sekarang. Ada dia, ini, ya. La khufun pamisoimi atyabu indallahi ta'ala min rihil mis. Ya. Jadi bau mulutnya orang puasa karena kekurangan air, maka bau mulut itu lebih harum di akhirat nanti dengan apa daripada itu wanginya minyak kasturi. Tapi itu di akhirat, bukan sekarang. Jangan sampai suami lagi diem, nimpah, mah papa, ha, ya bau lah. Gitu. Kesehatan, sumu tasihu, saumlah kamu akan sehat. Benar. Saya punya teman, namanya Ustadz Amir. Dia leukemia, dia stadium 4. Wah, udah banyak makan obat. Obat dari luar negeri, dibeli, sekian juta, dimakan, tapi nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia pakai terapi yang tadi,
melawan alam, terapi melawan alam. Jam 3 dini hari dia sudah mandi. Setengah 4 dia udah tahajud. Jam 3 kurang dikit udah tahajud. Lebih dikit udah tahajud. Hasilnya baik. Ya. Ini. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadan ghairuhu. Yuqalu aina shaimun gitu dan seterusnya. Jadi di akhirat di surga itu ada sebuah surga namanya pintu rayyan. Nanti mereka akan berdiri, wahai orang-orang yang mau ke surga, siapa yang sudah saum sunat, ayo duluan ke sini masuk. Ya, orang yang saum itu masuk surganya duluan, gitu hebatnya. Nah itu aja materi pokoknya ya. Jadi saum itu hanya sektoral, tapi kalau siam itu multi ya, multi pendekatan ya, multidimensi dia ya, gitu. Nah, bagaimana orang-orang yang ketika itu sedang, ya kalau nggak bisa puasa, ada yang kodo, ada yang fidyah. Siapa yang kodo? Kodo itu ketika dia haram berpuasa. Orang haid, haram puasa. Maka ditangguhkan puasanya di bulan Syawal. Nifas, begitu melahirkan, banyak darah. Nggak boleh sholat. Pas tengah tabar akhir Ramadan, bisa mandi, sholat, boleh. Iya. Jadi sholat itu orang-orang yang saum itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk masuk surga duluan. Udah. Nah ini amalia kita ya. Ada kita bulan saum ada taraweh, tadarus, sahur, siam, takjil. Nah, taraweh, nah ini. Dalam taraweh tidak ada double-dobelan. Misalnya, ya taraweh, nanti tidur, pas bangun, tahajud. Nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa begitu? Bukankah lebih baik? Oh, belum tentu. Nabi itu dulu, kalau tarawih itu, mulainya fi jaufil lail, mulai tengah malam. Yang mulainya itu ya jam 3 dia taraweh dengan baik-baik ya, jangan tahajud lagi, udah nih 11 nih ya tidur nanti sahur, jangan nanti jam 12 bangun lagi, kan Nabi juga cuma sekali tarawehnya itu. Taraweh ya tahajud itu masih itu juga namanya. Kemudian tadarus Quran, udah beres taraweh tadarus, baca cepat lah ya atau baca agak lambat tapi tanpa terjemah dulu lah, terus. Nanti bagaimana? Ada sahur. Subuh kita sahur. Harus sahur. Walaupun sekedar dengan setengah air putih. Itu. Kemudian siam tadi. Tidak menghina orang, tidak gibah, dan lain. Yang berikutnya takjil. Takjil itu adalah mempercepat buka puasa. Ya udah Isya, tenang aja nggak buka. Pak, belum buka. Nanti aja lah masih kuat. Jangan begitu. Harusnya itu yang 5 sebagai posisi ganjel ya. Sedangkan ulangi lagi. Ini udah ngantuk, bisa agak ngelot ngomongnya. Jadi takjil itu memberikan ya makanan bagi orang-orang yang buka bersama. Terutama musafir-musafir ya kasih ya. Nah, oke. Yang ketiga sahur. Bolehkah nggak sahur? Sahur aja. Kenapa alasannya? Fa inna fi sahuri barokah. Dalam sahur ada keberkahan.
Pokoknya wudhu atau mandi, ya tunggu aja. Pas sahur, silakan minum aja, minum air bening. Kuat insya Allah, gitu sahur tuh. Kemudian bagaimana kalau sedang sahur, tiba-tiba adzan, Allahu Akbar, adzan subuh. Si bapak belum minum terakhir, bisa keselak dong. Ya udah, minum aja. Si ibu pegang kue, tanggung mau dibuang, ya udah makan aja bu. Saya jangan bikin kue baru. Itu ya. Kemudian siam, tadi ya udah siam ya, tidak makan, tidak minum, tidak gibah. Kalau kita hanya menahan makanan minum, itu puasa hewan juga nggak begitu. Berikutnya takjil, memberi makan kepada fakir, miskin, atau ibu sendiri makan dengan cara ya begitu adzan langsung makan. Biarlah nanti makan besarnya nanti aja pulang tarawih. Aduh, ngantuk nih. Oke, segitu dulu. Silakan kalau mau nanya, masih ada waktu. Sangat mungkin nih sampai jam 1:04 nih. Sayanya beda nih ngantuk begini. Silakan, silakan nanya, silakan. Saya stop dulu ya, ini ya. Baik, Silakan Bapak Pak Ibu. Gir. Silakan kami buka sesi untuk tanya jawab. Assalamualaikum. Salam. Saat Selamat Pak. alhamdulillah bisa join. Siapa nih? Kopi. Ci. Oh iya, Saya silakan. Boleh. tadi ya dijelasin ada beberapa dimensi. Saya Hmm. sih ada beberapa referensi dari eh, rektor IPB. Apa katanya? Saya ingat Pak Arif Satria. Dia Hari. beliau itu juga mendefine saum itu ada beberapa dimensi. Ya, Antaranya yaitu dimensi spiritual intelligence yang oke. relate dengan mungkin Kolbia. 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 Kalau tadi badannya mungkin ada relate dengan physically intelligence. Ya, fisik, badan. Kalau Amalia tadi saya sih sama yang satunya lagi saya lupa itu kemungkinan ada Aklia. dimensi aklia, ada self control sama emotional intelligence. Apa? Emotional Emotional intelligence. intelligence. Oke. IE ya. EI. Itu dari... Oke, terus dulu. Terus? Nah, yang saya ingin tanyakan, Ustaz, kalau yang lebih ke sosial, saya lebih ke interaction sosialnya yaitu di dimensi social intelligence, yaitu di mana Iya, iya. puasa itu seharusnya meningkatkan kecerdasan dalam Bergaul. bergaul, membangun interaksi atau berkehidupan sosial ya, kira-kira kayak gitu. Nah, kan sekarang di era digitalisasi, konsep hibrida ya sekarang kan Iya. ada offline sama online Iya. yang dimana media sosial itu Iya. sudah jadi Iya. gawainya para Gen Z ya. Nah, Iya. Iya. mereka itu interaksi sosialnya sudah tidak dengan eh, manusia-manusia seperti era saya dulu yang tidak ada gadget sekarang gitu. Nah, interaksinya itu dengan media sosial di mana di situ banyak konten-konten yang menunjukkan hedon, yang Iya. menunjukkan sifat keduniawian, ya, yang dimana sekarang yang lagi POV ya, yaitu YOLO, Iya. You Only Live Once, atau YONO, You Only Need One. Nah, konteks ini kalau kita bangun dengan puasa, seberapa implikasinya? Apakah ada measurement? Apakah ada signifikasinya sehingga kemampuan interaksi sosial itu ada implikasi yang menunjukkan signifikan bahwa kecerdasan dalam bersosialisasi dalam konteks dimensi puasa itu memang bisa
menjadikan generasi Z itu, Gen Z terutama itu ada perubahan signifikan selain pemerintah peran serta membatasi dari digitalisasi di usia dini. Itu aja pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, kecerdasan itu yang selama ini ada oleh para ahli cuma 3, yaitu 1, kecerdasan otak, intelligence quotient, ya. Terus tambah lagi 2, kecerdasan emosi, emotional quotient, itu dari Sutherland. Naik yang ketiga, ada kecerdasan spiritual, SC, spiritual, itu dari Danah Johar. Nah, saya nambah 2 lagi, itu sosial intelijen, ya. Jadi kemampuan bagaimana dia Interaksi buat orang bahagia. Ibu Tuti udah pensiun kok masih muda aja, itu ya. Itu teh kemampuan sosial. Pak Bobi mah wajahnya bercahaya, itu kan ya. Nah, orang-orang yang suka menghina itulah yang tidak pandai bersosial. Nah, selama puasa kan kita begitu, ya, tidak dilarang, betul. Aduh, ketika ada orang gibah, ibu-ibu sekalian, ini lagi puasa nih, jangan gibah dong, itu kan sosial, ya. Nah, itu orang-orang yang sedang puasa cerdas sekali dalam itu. Nah, biasanya si ibu-ibu suka ngomong sana ngomong sini, ibu kok sekarang mulutnya diem, kan lagi saum saya, gitu kan, gitu. Itu sosial, kecerdasan sosial atau sosial quotient. Nah, itu masih termasuk dalam amalia. Amalia itu juga empati, berbagi empati. Ibu ngasih ngasih takjil ke masjid dengan bala-bala 10 biji misalnya. Nah, itu adalah sosial juga dan itu masuk amalia juga. Jadi amalia itu atau disebut dengan saum dimensi amalia sangat luas, termasuk dimensi politik. Kan kita kebanyakan gini, udah lagi bulan puasa yang ngomong-ngomong politik lah, nggak enak, gersang. Padahal nggak apa-apa, selama politiknya diucapkan dengan narasi-narasi yang membangun keindahan, gitu ya. Pokoknya, Jangan ngomongin politik. ekonomi, politik, bahkan yang kelima ada lagi yang kedua, itu kecerdasan emosi, kecerdasan ini ekonomi, ya, economic quotient. Nah, orang-orang yang dia pinter dia, ya, ketika ibu-ibu silakan ini ada kolak murah, ya, beli 1 silakan bawa 2, gitu kan. Oh, silakan ini pepes ikan nih, lunak, cok untuk buka untuk sahur, ayo silakan. Kalau beli 2 bisa ngambil 3 dan lain-lain. Dan ternyata orang-orang yang punya kecerdasan ekonomi bulan puasa itu luar biasa. Dia banyak keuntungan. Beda bulan puasa sama rezeki teh. Wah, luar biasa. Itu karena dia pandai. Itu disebut dengan emotional quotient. Nah, bahkan juga orang-orang yang tadi ya, orang yang paling bodoh saja, orang yang paling bodoh nih. Kalau dia puasa minimal kan puasa badannya, beda sih ini mah. Nah, ibu saumnya bu ya, saum. Pak Sep enak badan teh raringan, harampang. Wah enak sekali. Itu badannya, itu paling bawah itu. Yang kedua saum, tadi amalia empati, sosial macam-macam. Yang ketiga saum akliyah, kesadaran. Dia sadar buang sampah sekarang mah ke tempatnya, ya. Ada orang disambut dengan senyum sapa. Ada kesadaran. Kenapa? Bulan puasa itu bulan menumpuk pahala, bulan menguras dosa. Ayo cepetan pakai gitu. Itu disebut dengan kecerdasan akliyah tadi, saum akliyah. Yang keempat saum kolbiyah. Apa saum kolbiyah? Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah semua sikap buruk orang lain dengan sikap baikmu. Ya, ulangi. Tolaklah semua sikap buruk orang lain dengan sikap baik.
Ada orang menghina, puji. Ada orang cemberut, senyum. Ada orang pelit, kasih. Ada orang musuhi, rangkul. Gitulah. Nah, itu hebat. Itu masuk juga sosial dari quotient. Nah, yang kelimanya adalah saum dimensi ruhiyah. Pokoknya dia itu jiwanya sudah jiwa saum. Tamat Ramadan, dia ingin saum lagi. Saum nyawalan langsung. Nyawalan selesai Senin Kamis. Dan Kamis terus saum apa 3 hari tengah-tengah atau Yaumul Bid. Atau yang keempat saum Nabi Daud. Lebih hebat lagi dia. Wah, gitu. Dan teman saya itu tadi si Ustadz Amir, dia sudah jiwanya jiwa saum. Memang dia punya penyakit sih, penyakit apa kanker darah. Sekarang mah dari kemarin semula udah stadium 4, sekarang udah stadium 1 turun. Teman-teman juga banyak yang diabetes, yang kanker dengan saum jadi baik. Ya, ternyata spiritual saum itu, spiritual quotient, dia memang punya kecerdasan spiritual untuk memanfaatkan saum untuk kehidupan yang baik. Kan gini, ada seorang sahabat namanya Umamah. Ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya aku hidup senang, bahagia di akhirat? Kata Nabi, saum kamu. Iya, oke saum. Tapi yang kedua apa? Saum kamu. 2 kali itu. Iya Rasulullah, betul paham. Tapi yang ketiganya apa? Kata Nabi, saum kamu. Jadi saum itu luar biasa itu. Bisa membuat orang bahagia dunia akhirat. Dunianya, coba lihat dunianya. Orang yang sering saumnya, tubuhnya sehat, wajah cemerlang, rezekinya lumayan, dia sabar, dia terkendali. Itu luar biasa. Oke, Pak Bobi, silakan nanti di compare atau diisi lagi. Misalnya tadi saum badania adalah sama dengan apa? Saum akliyah apa? Ya, boleh silakan. Bagus, bagus. Diperkaya. Silakan yang lain. Ya, silakan Bu. Halo? Nah, sebentar ya. Nah, di kita kan tadinya beda. Begitu saum, lebaran, saum tiba lebaran, orang pada sakit mencret lah, masuk angin lah, jantung lah, karena makannya salah. Doanya doa kayak Nabi. Ya Allahumma lakasumtu, kayak Nabi doanya. Pas makannya Abu Jahal. Kalau dimakan jadi sakit. Jadi konsepnya tidak holistik, itu hanya sebagian saja. Oke, silakan Mak. Ayo silakan Mak. Sekarang siapa? Pak Jami, silakan dengan suaranya. Ayo. Pak Beni, mangga Pak Beni. Sok, silakan Ibu Eliana, Binarti, dia, siapa cuman. Silakan tanya aja. Apa-apa yang masih diragu-ragukan apa sih selama puasa ini? Nah, oke. Berikutnya. Kalau ada perempuan, buka aja udah buka. Terus ke zaman mau pipis. Ternyata ketika maghrib pipis itu ada darah haid. Wah, si ibu itu gelisah. Nah, silahkan ibu teliti ke belakang. Kalau ibu tadi sebelum maghrib ada terasa keluar, berarti itu haid. Tapi kalau nggak terasa keluar, anggaplah ibu tamat puasanya gitu aja. Kalau ibu yakin terasa keluar, ya ulangi puasanya. Ya itu dibatalkan. Tapi kalau nggak begitu ketahuannya setelah pipis maghrib tidak ada tanda sebelumnya, ya udah berarti itu udah tamat puasanya hari itu. Oke. Terus yang kedua, ibu-ibu nih suka masak nih. Eh, boleh nggak dicicipi? Nyicipi boleh, asal jangan ditelan aja. Jangan lewat al jauh.
Jadi kalau dirasa kurang gula, kurang garam nih, sampai ke ujung lidah, oh terasa kan? Ya udah kumur-kumur, udah selesai. Tapi jangan ditelan, ya. Kemudian itu tidak melewati jauh, bukan makan, bukan minum, tidak apa-apa. Apalagi tentang gosok gigi. Gosok gigi kan pakai odol ya, terasa manis, terasa manis. Eh, Ibu ditelan nggak? Ya enggak. Kalau ditelan ibu batal puasanya. Tapi Kak, tertelan. Kalau tertelan mah nggak apa-apa. Asal tertelan, nggak disengaja. Jangankan odol. Sikat gigi tertelan, nggak apa-apa, tidak batal. Kalau emang tertelan. Itu. Tapi yang lebih aman mah, ya sudah kita gosok gigi sebelum subuh, ya sebelum adzan subuh, dan nanti setelah maghrib itu lebih aman, lebih aman. Terus bagaimana bagi orang-orang yang sahurnya dia lapar, tidak sakit kalau pergian, cuma dia lapar, terus dia makan sehari. Nah itu kena dengan al-hadis, ya man at'ama maridon, ya sahwatahu, bukan. Lupa. Man at'ama maridon. Barang siapa yang membatalkan puasa pada satu hari, min goiri udrin, tanpa udur, maka dia tidak bisa mengkodoknya walaupun dengan puasa seumur hidup. Bapak nggak sakit, nggak mau pergian, cuma karena lapar, makan aja. Batal hari itu, maka itu tak bisa dikodok walaupun dengan puasa setahun penuh. Ya hati-hati, jangan sampai kita membatalkan puasa. Itu. Kemudian bagaimana Pak soal bilangan taraweh? Taraweh yang tidak kontroversial yang 11. Yang 21, 23 kontroversial. Untuk apa kita mencari-cari pekerjaan yang memang banyak 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 apa perdebatan? Udah aja keluar dari sana. Tapi kalau 11 mah apa udah yakin nggak ada masalah, nggak ada perbedaan. Nah di Mekah kan tarawehnya 4 imam ya, 10 imam pertama istirahat, 10 imam kedua sampai ketiga keempat. Nah makmum mau ikut yang mana terserah. Misalnya 4 rakaat pertama imamnya si A, 4 rakaat kedua imamnya si B. Silakan nggak apa-apa, yang penting jumlahnya. Kalau tidak ingin kontroversi, lebih baik ambil yang 11. Itu nggak ada masalah. Tapi yang 21, yang 23 itu ada masalah. Daripada ada masalah, lebih baik kita perbaiki aja yang 11 itu dengan cara yang baik. Oke, terus siapa lagi? Ini Pak, pada pertanyaan di chat Pak Ya silakan. Baca aja Pak Yan. dari Haji Pri. Apakah kalau sudah tarawih tidak boleh tahajud? Oke. Baik. Gini. Nabi itu tarawihnya tidak pernah pada Isya. Tapi tarawihnya adalah fi jaufil lail, tengah malam. Suatu malam orang udah pada berkumpul nih, tengah malam. Ya, akhirnya Nabi keluar menemui para sahabat. Terus Nabi berjamaah taraweh. Itu malam pertama. Malam kedua jamaah kumpul lagi di masjid. Itu malam-malam, bukan pada Isya. Nabi keluar taraweh bareng-bareng berjamaah juga. Sampai hari ketiga. Pas hari keempat orang pada kumpul tapi Nabi nggak keluar. Besoknya ditanya Nabi itu, ya Rasulullah tadi malam kenapa? Kami udah pada kumpul semua, Rasul kok nggak ada. Kata Rasul, saya khawatir Sekarang berjamaahnya cina Menteri dianggap wajib. Pendidikannya Brian Yulianto, profesor ya. Oke, di-mute dulu ya. Di-mute dulu Ibu ya. Nanti kalau mau bicara nyalakan. Karena di-mute dulu ya. Jadi gitu ya. Jadi lupa dari apa. Tadi ngomong apa pesannya?
Hari keempat. Nabi Oh iya, Hari sekian. pada malam keempatnya para sahabat berkumpul, tapi Nabi nggak keluar. Besoknya terus Nabi itu tanya, "Ya Rasulullah, tadi malam kemana? Daripada kumpul semua, kok Rasul nggak ada?" Rasul menjawab, "Saya khawatir taraweh diberjamaahkan tuh yang nggak wajib, jadi saya nggak hadir." Gitu. Jadi kalau taraweh mah diberjamaahkan boleh, tapi kalau tahajud mah lebih baik sendiri-sendiri. Ya, suami istri nih tahajud ya masing-masing saja. Karena tahajud itu bisa lebih bacaannya bisa yang panjang atau yang pendek, silakan pilih. Ya gitu ya. Jadi kalau taraweh silakan diberjamaahkan, tapi kalau tahajud mah lebih enak, lebih bagus masing-masing sendiri-sendiri tidak berjamaah. Oke, terus sekarang apa yang lagi? Assalamualaikum Pak Asep, mau Ya. nanya. Pak Asep, mengenai taraweh juga. Kan saya juga meyakini yang 11. Tapi masjid di lingkungan kami tuh umumnya 23. Jadi biasanya saya tuh 8 ikut di masjid, terus kemudian jamaah, terus pulang gitu untuk witirnya di rumah 3. Tapi kan ada juga hadis yang menyatakan, saya lupa pastinya ya Pak Asep, harus ngikutin imam gitu sampai selesai kurang lebih seperti itu. Nah, begini, gimana? ini harusnya. Innama yu'lam yutabihi. Sungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi kalau Bapak ikut imam, maka sampai salam nih. Allahu Akbar, sampai salam ikut imam. Imam tahiyat akhir. Ya kita ikut tahiyat akhir. Seperti masbok ya, apa masbok nih? Tahiyat awal, tapi imam tahiyat akhir, ya udah ikut aja gitu. Begitu imam salam, Bapak berlaku masing-masing lagi. Jadi nanti udah imam 8 selesai, 8 rakaat, selesai kan? Nah, kita di rumah yang 3-nya nggak apa-apa. Tidak usah ikut imam, sebab kita udah pisah dengan imam, udah mau parokoh, udah salam. Ya, baik, nuhun Pak Asep. Ya. Silakan yang lainnya, silakan. Tanya aja sebanyak hal, tidak apa. Pak Beni, silakan. Udah, udah. Siapa lagi, silakan. Assalamualaikum Ustadz, Pak Asep, Salam. Abi Lilis. Oh iya, Pertanyaan itu Pak Asep, kalau misalnya yang hubungan dengan gibah ya, misalnya ketika kita menguruskan sesuatu, terus di lingkungannya tuh ibu-ibu misalnya, Bu ada laporan lah seperti laporan, jadi laporan misalnya tentang Pak Asep, Pak Asep teh gini. Nah itu termasuk gibah ataukah? Terus kita harus seperti apa misalnya biar bisa memberikan solusinya gitu. Iya. Mangga nuhun. Iya. Innamal a'malu biniat. Sungguhnya amal tergantung niatnya. Ya. Ibu dipanggil sebagai saksi. Ibu Lilis ke depan. Disumpah. Apakah saudari melihat bahwa si Bapak A mencuri sepeda motornya? Itu. Boleh terus terang. Ya, saya melihat sendiri. Itu. Jangan begini. Oh, mohon maaf Pak Hakim. Kan gibah. Nggak boleh dong. Nggak bisa begitu. Ya, jadi boleh. Gibah ketika itu. Atau gibahnya karena orangnya udah berkelakuan begitu terus terang. Ada si Ustadz. Kelakuannya cuman korupsi aja. Terus terang korupsi dia nggak malu-malu. Nah, dia omong kamu nggak apa-apa karena dia emang udah terus terang. Nggak diomongkan pun udah menyebar sendiri. Yang nggak boleh itu ialah kita mengumpat orang tuh nggak mau ketahuan. Ketawa oleh kita disebarkan, itu gibah namanya. Beda dengan begini, milik Bolis ketua umum panitiaan mau ngangkat bendahara. Nah, gimana kalau Ibu Tuti? Bagus Pak dia, tapi lupa. Kalau Ibu Nenden bagaimana? Bu Nenden bagus Pak, tapi dia sibuk. Kalau Ibu Wati gimana? Bu Wati punten kurang amanah gitu. Nggak apa-apa, selama niatnya bukan untuk menyebarkan aib orang, hanya untuk pengetahuan kita sebagai sebuah kehati-hatian. Boleh itu mah nggak apa-apa. Semua juga begitu kalau mau ngambil, ya
Muhammadiyah, di Persis, di NU, ketika mau nyusun kepanitiaan atau nyusun pengurus, pasti dilihat track recordnya. Itu hanya untuk mencari track recordnya, bukan untuk menjelekan, bukan. Itu nggak apa-apa. Nah, tapi gini, punten ya Bunya, boleh kita ceritakan dia, tapi jangan lebay ya, jangan lebay lah, jangan berlebihan. Itu diperingatkan, takutnya kelupaan. Oke, Belis? Yang lain silakan. Ya, nuhun Ustad. Ya, sama-sama. Ustadz, mau bertanya UJV, ya silakan. mengenai berdoa, Ustadz. Berdoa. Di saat berpuasa kan insya Allah doa kita diijabah ya. Ya, betul. Cuman ada doa, ada katanya kalau mau berbuka, berdoa, katanya itu salah satu yang mustajab. Seperti itu bukan? Terus caranya bagaimana dan seperti apa gitu. Jadi Makasih gini, Ustadz. Hatur nuhun. ada 3 doa yang tidak akan ditolak. 1, al-imamul adil. Pemimpin yang adil, asal dia adil, dan orang tahu dia adil, pasti dia kalau berdoa dikabulkan. Ya. Yang kedua, ada watul madlum, orang yang teraniaya. Ada seorang ibu, sebutlah ibu itu janda ya. Dia ngomong ke seorang laki-laki duda, Bapak Pak Sulaiman kan? Oh iya, saya Pak Sulaiman. Ada apa Bu? Pak Sulaiman itu tinggal wafat oleh istri udah lama ya? Wow, udah 7 tahun Bu, gitu. Saya juga sama Pak, tinggal oleh suami sudah 4 tahun. Oh gitu dong, ibu janda ya? Iya, Pak, ada apa Bu? Begini ya, kalau ada takdir Allah, saya ridho menjadi pendamping Bapak yang baru gitu. Tiba-tiba si bapaknya marah-marah. Apa? Ngomong apa kamu? Tidak tahu diri kamu. Wah, dihina ya. Pipi tembem, hidung pesek, sirang nong-nong. Ya, dan lain dihina lah. Ibu sakit hati sekali oleh si Pak Sulaiman itu. Nah, doa ibu, kalau ibu berdoa akan dikabulkan. Tapi doanya jangan doa jelek. Mudah-mudahan Pak Sulaiman tabrakan, mudah-mudahan rumahnya kebakaran, mudah-mudahan dia celaka. Jangan begitu, itu mah doa jelek, laknat. Padahal kata hadis, la yasal bilian, mukmin bukan tukang melaknat. Ibu doa yang baik, ya Allah, dia menghina saya. Sakit hatiku ya Allah. Ya Allah, aku berdoa ketika aku dianiaya ini. Ya Allah, arahkanlah jarum hati cintanya kepadaku. Mudah-mudahan dia mau menikahi aku gitu. Jadi dia untung, ibu untung. Nah itu yang akan dikabulkan. Bukan doa melaknat orang, cinta berakan. Mudah-mudahan jelas kata api. Oh jangan begitu. Jadi betul Bu. Nah kapan waktunya? Hatta ya sampai dia buka. Jadi dari mulai ibu sahur 3, 4, 5, 6 adzan sebelum adzan Alirannya ya. nggak tahu tuh klik ya. Ya udah silakan sekarang apa lagi? Ya, boleh Pak Asep. Boleh izin. boleh boleh. Hani Ya, silakan. Mari silakan Mari. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya pernah dengar
ceramah juga dari Ustadz yang lebih ini ya, bahwa memang salah satu amalan dari ibadah puasa itu adalah sholat tarawih ya Pak ya, Ya, yang kan malam hari. Dan itu di Indonesia gitu memang kita melihat fenomena itu jadi awal-awal gitu ya rame gitu ya, penuh ya. kemudian sepi begitu. Sebetulnya saya nggak mau menkomentarin itu, mungkin itu kebiasaan atau apa gitu-gitu ya, karena sibuk menyiapkan ini. Tapi yang saya pernah itu adalah kalau tetap saja bahwa ibadah itu kan sunat gitu ya, hukumnya sunat. Dan Rasul mencontohkan sebetulnya hanya beberapa kali saja sholat berjamaah begitu. Karena beliau takut bahwa sholat itu akan menjadi wajib dan harus berjamaah begitu. Takut Nah, dianggap berjamaahnya wajib. takut dijadikan wajib seperti hal-halnya sholat sholat wajib gitu harus di masjid begitu ya, terus-terusan begitu. Yang ditakutkan beliau itu seperti itu. Sehingga beberapa hari setelah bulan Ramadan beliau itu tidak sholat di masjid begitu. Nah itu yang saya pernah dengar di ceramah, sehingga itu menjelaskan bahwa itu tuh sunat itu selama-lamanya tidak wajib begitu, berbeda dengan hanya di bulan Ramadan. Nah, baik. Oke, sampai saat itu kita terima Pak Tum. Tapi persoalannya itu adalah yang salah satu adalah Nabi mencontohkan begitu, ada di masjid, ada juga tidak. Itu contoh dari Rasul. Nah, tapi ada juga sholat berjamaah itu lebih tinggi pahalanya begitu ya. Apalagi di bulan. Iya. Baik Pak, udah ketangkap Pak. Jadi gini. Ya. Jadi Maaf ke ya. Jadi Nabi itu khawatir. Nabi itu khawatir kalau berjamaahnya itu dianggap kewajiban. Jadi memang berjamaah itu ya tarawihnya sunat, berjamaahnya pun sunat, bukan wajib. Ulangi. Sholat tarawihnya berstatus hukum sunat. Dikerjakan punya pahala, nggak dikerjakan nggak dosa, tapi nggak dapat pahala. Ya, juga yang kedua dari sisi berjamaahnya tidak wajib. Bisa jadi ketika orang-orang di masjid hari pertama sampai hari ke-10 penuh masjidnya, hari ke-11 sudah mulai di rumah masing-masing. Pak, nggak ke masjid? Nggak, di rumah saja. Ibu, orang berjamaah di rumah taraweh? Iya, terkadang di rumah. Bahkan ada sebuah keluarga yang Pak, saya punten ya Pak Sepian. Saya mau nggak ikut ke masjid tarawehnya. Emang kenapa? Saya di rumah kalau taraweh itu. Kenapa di rumah? Kan saya punya anak, punya mantu. Saya mendidiknya mereka di rumah saya aja. Oh gitu, ngerti kan? Ngerti dia, rasional lah. Jadi bisa saja tidak taraweh di masjid, tapi di rumah. Tapi jangan sampai langsung dihakimi. Itu yang taraweh cuma 10 malam di rumah. Itu adalah dia adalah kalau padi menggiling padi ibarat debunya. Bukan abu gabah kasarnya yang terbang duluan, itu menyakiti orang hati itu. Pokoknya kita husnudun saja. Bapak sekalian, di masjid sekarang baru ada 2 saf. Silakan, ini mau komat nih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang nggak sempat ke masjid, mudah-mudahan Bapak Ibu sholat tarawihnya di rumah ya, gitu aja. Gembira aja mereka. Tidak boleh kita menilai
menjustifikasi dan lain-lain. Itu aja. Oke Pak Farnia, jadi betul. Jadi kalau ada orang tidak ke masjid, ya kadang-kadang gini, saya juga sama. Jadi ketika saya malam ini tarawihnya kosong, nggak di luar, saya katakan, mah nggak ke masjid. Ah hujan Pak. Ayo Pak bareng aja, sholat berdua. Tarawih gitu. Tapi kalau tahajud saya masing-masing. Tapi kalau tarawih mah berjamaah. Itu boleh pilih mana aja. Mau berjamaah boleh. Cuman kalau di masjid, bedanya itu apa? Ada kemakmuran. Ramai masjid semarak. Terang benderang. Banyak makanan. Anak-anak pada ikut ibadah. Yang jarang ke masjid sekarang udah kelihatan ke masjid gitu ya. Jadi berkahnya itulah. Berkahnya itu. Oke. Mangga yang lain silakan. Terakhir. Saat saya mau nanya lagi, Assalamualaikum. Boleh. Satu kali nih. Di hadis At-Troban itu boleh saya sedikit. Roba saumi haduhu min syamihi ju'u wa atau osu. Banyak yang berpuasa itu hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga aja gitu. Nah, kenapa kok hanya mendapatkan rasa? Karena di antaranya adalah berkata azur atau dusta. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dusta itu atau bohong ketika puasa itu membatalkan puasa. Yang mana konteks dengan kembali lagi ke digitalisasi. Sekarang itu kan ada era yang dinamakan Gen Z itu yang namanya social interaksi yang disebut dengan falasi. Falasi yaitu false dilemma, seolah dua pilihan tapi di situ menunjukkan kebohongan gitu. Nah, apa konteks itu ketika kita mengupload konten ataupun yang menunjukkan kebohongan, apakah itu membatalkan puasa juga gitu? Oke, Kalau merefer dari hadis Bukhari mengatakan bahwa orang yang berkata dusta itu Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya yang dia tahan. Oke, baik. Waalaikumsalam. Ruba so'imin laisa lahu min syamihi ila alju wal atos. Tidak sedikit orang yang puasa, tapi pahala puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Kenapa? Dia kadang-kadang al-kadzab, bohong. Nah, bohong itu tidak langsung membatalkan puasa. Ulangi, bohong itu gibah, mengumpat, fitnah, tidak langsung membatalkan puasa, tetapi mengurangi nilai puasa. Yang semula nilainya 100, gibah sekali turun 95. Jam 9 gibah lagi turun 90. Fitnah, bisa turun sampai 0, maka jadi minus. Itu. Kenapa? Ya sebab tidak mengendalikan diri. Kan puasa itu disebut dengan imsakun nafsi, mengendalikan diri. Kalau saum tadi hanya satu, tidak makan. Saum tidak bicara. Tapi kalau siam, holistik semuanya. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak gibah, tidak bohong, tidak marah-marah gitu. Jadi kalau dia saumnya seperti itu, tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai puasa. Tapi kalau sering-sering, bisa turun 100, 55, 60, 30, gitu, jadi kurang. Nah, maka sebaiknya tidak marah, tidak gibah, tidak, bahkan mungkin tidak cerewet ya, macam-macam lah pokoknya yang tidak enak didengar lah. Gitu. Tapi masalahnya kadang-kadang ada orang yang merasa nikmat dengan gibah itu. Cedewi, kesini coba Cedewi. Ada apa? Itu Pak Iwan dengan Bu Tuti ngomongin orang terus. Siapa? Pak Iwan yang Bu Tuti ngomongin orang terus, gibah terus. Oh gitu, saya emang nggak mau ikut-ikutan. Tidak mau terlibat, saya takut dosa lagi puasa. Gitu. Bu Dewi, sini dulu. Enggak. Bu Dewi, sebentar. Enggak. Bu Dewi, tahu enggak? Ternyata mereka itu ngomongin ibu juga.
Oh gitu. Apa katanya? Oh nyamper kayaknya. Nyamperin. Jadi ikut tiba. Itulah puasa itu seperti itu. Jadi siapa yang kuat bertahan itu yang dapat cum laude. Dia saumnya saum biasa dia oke, amalia oke, aklia oke, kolbia oke, ruhia oke. Cum laude. Itu. Bahkan bisa semua cum laude. Tapi ada juga yang ya kadang-kadang dia tidur gitu ya. Nah, dapat ya nilai puasa berapa? Misalnya 60. Yang ini mau tidur, tapi pernah dia ngomongin orang tinggal 30. Itu. Jadi maka diusahakan saum kita tiap hari saumnya cum laude. Saum sempurna tam 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 gitu. Kalau jadi saumnya nggak salah-salah. Itu menahan diri lah. Kadang-kadang kan bulan puasa pada ngobrol, nggak terasa itu. Hari itu ibu itu sakit, iya. Ibu Nani, iya sakit. Sakit apa? Udah nggak tahu tuh dah. Bis jalan-jalan, mungkin sakit batin. Bisa juga sih. Kan suaminya galak. Kan suaminya suka selingkuh. Galak selingkuh. Wajar aja isinya. Jadi batin begitu. Jadi panjang ngomongin orang. Yang semula cuman ngomong biasa. Itulah nikmatnya gibah itu begitu. Tidak terasa. Dibawa ke arah maksiat ketemu sedikit. Oke, sudah jam 9:30 lewat. Yuk kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billahil adim. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa Amin. amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli wasaqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatun Pak Ustaz. Waalaikumsalam Dia jam warahmatullahi seron. wabarakatuh. Alhamdulillah, Sehat-sehat selalu Pak Ustaz, Bapak Ibu. Mbak Dian, makasih. malam hari ini Ron. sudah selesai disanakan. Barangkali tadi ada 5 tingkatan saum untuk mencapai saum yang cum laude dan sempurna juga paripurna. Mudah-mudahan kita bisa mencapai level yang paling tinggi yaitu saum ruhiyah atau ilahiyah. Baik Bapak, barangkali Pak Sep punten untuk minggu depan masih ada atau Libur dulu ya, karena bulan puasa libur ya Pak, kita persiapan ceramah lagi ya masing-masing Pak? ya. Nanti jadi Oh iya, beritahu iya. lagi setelah lebaran lah. Oh iya, iya. Baik Pak. Nanti disurvei dulu ya, waktunya tepat enggak, bagaimana materinya dan lain-lain lah. Iya, iya Pak. Kan berapa kali sih? 4 kali lah. Iya. 4 Baik kali ya. Bapak, turun Pak sudah Ya. hadir di pertemuan malam ini. Punten tadi agak telat karena ada sedikit gangguan teknis. Mencoba terima kasih yang sudah hadir di Jum malam hari ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak sehat walafiat dan Amin, sebentar amin. lagi barangkali tinggal menghitung hari menghadapi sumber Ramadan di tahun 1442. Ya, selamat berpuasa, bersaum, bersiam. Siap Pak, kami ucapkan selamat bersiam Bapak sekalian. Barangkali nanti insya Allah nanti program Salman akan kita share di grup juga kaitan dengan kajian, kaitan dengan kegiatan di selama Ramadan. Baik Bapak turun, kami ucapkan terima kasih. Kita tutup pertemuan malam ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturun kahajitian Bapak Ibu. Amin. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Selamat turun Pak Bobi, ya turun pesan. Ya.